Agak-agak ngelag. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan terkait leadership dari Wali Kota Pariaman, sebagaimana dalam presentasi kami saat sekarang ini. Baik, kami kelompok 5B membahas terkait evaluasi dari leadership dalam prakteknya, di mana di sini kami mengangkat Wali Kota Pariaman sebagai contoh ataupun leader yang akan kita evaluasi. Kami kelompok 5B terdiri dari saya sendiri, Alkhairul Asrar, kemudian Ibu Novita Anggraini, dan Bu Yeni Syafrina. Baik, Wali Kota Pariaman bernama Dr. Jenius Umar Esos MSI, tempat tanggal lahir di Pariaman 24 Juli tahun 1972, lewat pendidikan SD Negeri 2 Pau Pariaman, kemudian SMP Negeri 4 Pariaman, kemudian SMA Negeri 2 Pariaman, kemudian di ATPDN Angkatan 94, setelah itu melanjutkan pendidikan di jurusan Sarjana Manajemen Pembangunan Daerah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, kemudian S2 di UGM jurusan Magister Administrasi Publik, dan doktor di Program Manajemen dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Berikut selanjutnya itu penghargaan yang pernah diterima. Yang pertama itu pengalaman karir maksud saya dari Bapak Jenius Umar, yaitu pertama karir dalam birokrasi. Beliau pernah menjadi staf kantor pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya menjadi Kasih Pembangunan Desa Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Yang selanjutnya Sekretaris Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya menjadi Kasubag Panitia Kerjasama Antar Lembaga Parlemen di PKLP Setjen DPD RI. Selanjutnya menjadi Kepala Bagian PKLB Setjen DPD RI, dan terakhir menjadi Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI. Selanjutnya di karir akademik, Bapak Jenius Umar menjadi dosen pengajar S2 program Pasca Sarjana Universitas Krishna Dwi Payana, kemudian menjadi dosen luar biasa di STPDN, selanjutnya juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Industri Indonesia, dan terakhir juga menjadi dosen luar biasa di program S2 Magister Administrasi Publik UNP Padang. Dan di karir politik beliau pada tahun 2013 sampai 2018 itu menjadi Wakil Wali Kota Pariaman, dan terakhir menjadi Wali Kota Pariaman periode 2018 sampai 2023. Berikut beberapa penghargaan dan prestasi dari Bapak Jenius Umar selama memimpin Kota Pariaman. Yang pertama, tahun 2019 itu menerima penghargaan Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan yang kedua, Wali Kota Entrepreneur Award dari Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2020 itu menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, Lencana Dharma Bakti dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada tahun 2021, beliau menerima penghargaan Anugerah Ayah Bunda Genre ABG Award tahun 2021 dari Provinsi Sumatera Barat, kategori pengayom. Kemudian Tokoh Amazing Sumatera Barat tahun 2021 dari Jaringan Pemret Sumbar. Yang ketiga, penghargaan Sakip dan Reformasi Birokrasi Award tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dan yang keempat, penghargaan Achievement Motivation Person. Tahun 2022, beliau menerima penghargaan Buka Awards, kemudian Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia,
kemudian penghargaan Gerakan Smart City, selanjutnya ada penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022, kemudian penerima penghargaan Adiwiyata Nasional, dan yang keenam penghargaan kota paling berkelanjutan di Indonesia yang dianugerahkan oleh UI Green City Metric Ranking tahun 2022. Pada tahun 2023, beliau menerima penghargaan sebagai Profesor Kehormatan dari Jungwon University Korea Selatan. Selanjutnya, Pemko Pariaman menerima Award Kota Terinovatif, Penganugerahan Inovatif Government Awards. Yang ketiga, Terbaik 3 Nasional dalam ajang Bangga Berwisata di Indonesia. Yang keempat, 9 kali berturut-turut menerima opini WTP dari BPKRI. Yang kelima, penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama. Yang keenam, anugerah Parahita Eka Praya. Kemudian penghargaan BKN Awards tahun 2023 kategori implementasi penerapan manajemen kinerja. Dan yang ke-8 tahun 2023 itu penghargaan Kota Layak Anak peringkat India. Jadi kenapa kelompok kami mengangkat tokoh pemimpin Bapak Jenius Umar? Berikut beberapa latar belakang alasan kami memilih beliau untuk kita bahas pada saat ini. Yang pertama itu kami berpendapat bahwa sosok Pak Jenius Umar adalah pemimpin muda yang energik, kemudian tangkas, cerdas, serta mempunyai karir yang sukses dalam politik, akademis, dan birokrasi. Jadi beliau adalah orang yang seimbang dalam karirnya. Kemudian di bawah kepemimpinan beliau, Kota Preman menjadi daerah terbaik dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa prestasi-prestasi sebagaimana telah disampaikan tadi di bawah kepemimpinan beliau. Kemudian sosok dari Pak Jenius Umar ini memiliki talenta bagus, kreatif, dan inovatif, serta mempunyai jaringan yang luas baik di dalam tingkat daerah, nasional, hingga ke luar negeri. Sebagai contoh, yang di luar negeri itu beliau mendapatkan penghargaan dari Korea Selatan untuk gelar profesor gitu kan. Selanjutnya dari kreatif dan inovatif ini beliau menjalankan program-program yang berbeda dari pemikiran pemimpin-pemimpin Kota Preman sebelumnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan beliau berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan program-program memang langsung menyentuh ke kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya silahkan Ibu Yeni. Bu Yeni Safrina, silakan. Selanjutnya kita akan mengkaji dan mengevaluasi bagaimana kepemimpinan dan kemanajemen dari seorang Jenius Umar. Yang kita akan melihat dari 6 aspek leadership, yaitu setting direction, aligning people, inspiring people, planning, organizing, dan actuating, yang dinilai dengan high, moderate, low, dan non-data. Dari yang kami evaluasi, kami memberikan nilai untuk Bapak Jenius Umar dengan nilai high untuk semua aspek, ke-6 aspek dari aspek of leadership, dengan rincian pembahasan sebagai berikut. Next. Untuk setting direction atau arah pengaturan, Jenius Umar menetapkan visi dan misi yang jelas untuk Kota Pariaman, seperti pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan konsep waterfront city dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk aligning people atau menyelaraskan orang, Jenius Umar menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kota. Misalnya seperti pada program Jalan Tanpa Anggaran, itu melibatkan warga yang menyumbangkan tanah, hasil panen, dan bangunan ke kota sebagai imbalan atas pembangunan jalan baru. Lalu membentuk tim orang tua asuh anak stunting. Jenius Umar juga berkolaborasi dengan Sekolah Kajian Strategis dan Global atau SKSG Universitas Indonesia. Selanjutnya, inspiring people. Jenius Umar sangat berdedikasi untuk melayani masyarakat. Beliau selalu menempatkan kebutuhan rakyatnya di atas segalanya dan bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan mereka. Beliau menginspirasi banyak orang dengan komitmennya untuk pelayanan publik.
Sedangkan untuk perencanaan, Jenius Umar merencanakan langkah-langkah dan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Kota Pariaman tahun 2018 sampai 2023. Namun masih ada juga, beberapa kegiatan atau program yang muncul di tengah jalan, di tengah tahun anggaran yang berjalan yang tidak tertera dalam Renstra. Namun ini biasanya karena, situasional yang membutuhkan untuk adanya perubahan perencanaan. Kemudian untuk organizing, Jenius Umar mengorganisir tim kerja dan sumber daya untuk optimal dalam pelaksanaan program-program kerja Kota Pariaman yang tertuang dalam struktur organisasi Kota Pariaman. Serta pada 100 hari kepemimpinannya, Jenius Umar telah melakukan restrukturisasi OPD di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Selanjutnya terkait actuating atau pengarahan dan penggerakan, Jenius Umar, selalu memberikan arahan yang jelas dan motivasi kepada bawahannya untuk menjalankan setiap program-program kerja dengan baik. Next. Dari pembahasan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa, dilihat dari, kepemimpinan dan manajemen seorang Jenius Umar, kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan Jenius Umar sebagai wali kota Pariaman menandai sebuah era di mana kota tersebut mengalami transformasi luar biasa. Kepemimpinan Jenius Umar lebih dari sekedar efektif dengan visi yang jelas dan terukur, serta fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal. Beliau juga telah memberikan arahan yang kuat bagi kemajuan Kota Pariaman yang dapat dilihat dari keberhasilannya dalam mendapatkan penghargaan untuk Kota Pariaman. Dan tidak hanya itu saja, kemampuan manajerial yang tinggi tercermin dari berbagai program inovatif yang diluncurkannya, dan bagaimana setiap program unggulan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan tuntas hingga akhir masa jabatan. Next. Selanjutnya kita akan melihat seorang Jenius Umar dilihat dari apakah beliau termasuk pemimpin yang transaksional atau transformasional. Ini ada terdiri dari beberapa aspek yaitu focusing on the need company, influencing people through a vision, inspiring people through idea, building the trust people, treating people as partner, reframing the mindset of people, dan providing the resource needed. Dari semua aspek leadership untuk yang transaksional dan maupun transformasional, kami memberikan nilai untuk seorang Jenius Umar dengan kategori high. Dengan penjelasan, next. Untuk focusing on the need company, seorang Jenius Umar memiliki komitmen yang kuat dan fokus pada kebutuhan masyarakat Kota Pariaman. Ini dapat dilihat dari perencanaan visi dan misi dan diimplementasikan melalui 19 program unggulan. Di antaranya fokus pada kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Seperti program Waterfront City, Saga Saja, Kartu Pariaman Pintar, kesehatan gratis, SMA gratis, bus sekolah gratis, serta mengembangkan potensi desa atau kelurahan yang ada di Kota Pariaman untuk menjadi daya tarik dengan konsep budaya dan religi. Selanjutnya untuk aspek influencing people, Jenius Umar mempengaruhi orang melalui penerapan visi dan inisiatif, serta program yang berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pariaman. Pelaksanaan visi dan inisiatif seperti wisata bahari, smart city, Saga Saja, dan lainnya menginspirasi masyarakat untuk bergerak menuju era digital dan mendukung transparansi serta akuntabilitas penerimaan. Terlibat aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta memberikan harapan dan motivasi bagi pelajar dan orang tua untuk berinvestasi dalam pendidikan. Aspek selanjutnya adalah inspiring people through idea. Jenius Umar menunjukkan kemampuan untuk menginspirasi masyarakat melalui ide-ide inovatif dan kreatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Kota Pariaman. Seperti ide-ide inovatifnya seperti wisata edukasi mangrove, desa digital, festival Tabui, program Zero Waste, wisata sejarah, dan religi. Dengan ide-ide tersebut, Jenius Umar menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, melestarikan dan promosi budaya, serta meningkatkan literasi digital dan membuka peluang kerja baru. Untuk aspek building the trust of people, Jenius Umar melalui berbagai tindakan yang
dan inisiatif yang secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa langkah konkret yang diambil seperti transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan sistem e-gov dan publikasi laporan keuangan. Keterbukaan informasi publik dengan diadakannya dialog terbuka dengan masyarakat serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif. Kemudian juga dilakukan peningkatan pelayanan publik yang efisien serta adanya program sosial dan bantuan langsung untuk masyarakat. Next. Untuk aspek treating people as partner, Jenis Umar menghargai dan melibatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan melalui berbagai inisiatif. Antara lain dapat dilihat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrembang dan forum dialog terbuka, kemudian adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan pengembangan UMKM dan program padat karya, pelibatan komunitas dalam pelestarian lingkungan pada program konservasi mangrove, pengolahan sampah terpadu, pendidikan dan peningkatan kualitas SDM dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan program pemberdayaan pemuda. Untuk aspek reframing the mindset of people, Jenis Umar berhasil mengubah cara pandang masyarakat Pariaman dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong mereka untuk menjadi lebih inovatif, peduli lingkungan, sehat, produktif, dan bangga dengan budaya lokal. Jenis Umar tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun mentalitas dan karakter warga. Hal ini dilakukan dengan menjalankan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan mengubah cara berpikir dan pandangan masyarakat menuju arah yang lebih positif, progresif, dan inovatif. Selanjutnya, terkait dengan providing the resource needed. Komitmen seorang Jenis Umar untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat Kota Pariaman dengan memastikan akses yang adil dan merata ke berbagai fasilitas dan layanan. Jenis Umar juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan seluruh warga. Beberapa program yang dijalankan seperti peningkatan infrastruktur, pemberian beasiswa pendidikan, kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi, peningkatan teknologi dan informasi melalui Smart City, program pertanian dan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan budaya lokal. Jenis Umar juga menerapkan creative funding dengan menarik dana-dana dari APBN, APBD Provinsi, BUMN, CSR, perusahaan, dan bank. Dari beberapa aspek yang tersebut di atas, untuk gaya kepemimpinan transaksional atau transformasional, kami menyimpulkan bahwa seorang Jenis Umar menunjukkan kepemimpinan transformasional melalui visi yang jelas, menginspirasi dan membangun kepercayaan bawahannya dan masyarakat. Selanjutnya untuk trait of leadership akan disampaikan oleh Ibu Novita. Silakan Ibu Novita. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ina, Pak Asrar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 10 trait of leadership atau 10 sifat dari kepemimpinan seorang Jenis Umar. Yang pertama, dalam kategori ini kita akan membahas 10, yaitu yang pertama fairness atau keberanian. Di mana dalam keberanian ini yang dilihat yaitu keberaniannya untuk bertindak, keberaniannya untuk gagal, keberaniannya untuk menjadi berbeda, dan keberaniannya untuk mengambil keputusan. Dalam prakteknya kami mengkategorikannya sebagai yes. Dan yang kedua yaitu mengenai completion atau penyelesaian. Yang dilihat dari kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, untuk membuat suatu prioritas, dan untuk berkolaborasi. Dalam prakteknya kami juga mengkategorikannya sebagai yes. Yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen di sini kita lihat bagaimana komitmennya secara emosional, komitmennya untuk memiliki keinginan yang kuat, dan komitmennya untuk memiliki ikatan psikologis. Nah, di sini kita juga mengkategorikannya dalam kelompok yes. Yang keempat yaitu inspiration. Inspiration ini kita lihat bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk memberdayakan atau menginspirasi dengan memberi semangat kepada orang lain, menunjukkan kegembiraannya dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima yaitu assurance atau kepastian. Nah, kepastian ini dilihat dari bagaimana dia mencapai tujuannya.
Bagaimana dia mengetahui apa yang ingin dicapai oleh orang lain dan apa yang dimaksud oleh orang lain. Nah, dalam kategori ini kita mengkategorikannya juga dalam kelompok ya. Yang keenam yaitu penetration. Penetration ini yang dimaksud dengan penetration adalah bagaimana seorang pemimpin itu membangun ekuitas pribadinya, baik itu dalam tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta melihat bagaimana perilaku tangguh dan kemanusiaannya. Yang ke-7 yaitu intelijen atau kecerdasannya, di mana seorang pemimpin akan menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan kita bisa melihat dari wawasannya, bagaimana perspektifnya, kedewasaan, dan kontrol emosi yang baik dari seorang pemimpin tersebut. Yang ke-8 yaitu energi. Nah, dalam trait energi ini kita melihat bagaimana optimisme yang oportunis dari seorang pemimpin. Itu dilihat dari bagaimana dia menerapkan perubahan atau membawa perubahan dalam suatu kepemimpinannya. Dan bagaimana dia berperilaku. Yang ke-9 yaitu integrity. Integrity ini dilihat bagaimana seorang pemimpin itu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Itu terlihat dari bagaimana seorang pemimpin memperlakukan orang lain dengan prinsip yang sama, menghargai kejujuran, dan memberikan umpan balik kepada kepada bawahannya. Yang ke-10 yaitu perception. Perception ini merupakan berfokus pada kebutuhan pelanggan, itu bagaimana dia menciptakan jaringan-jaringan hubungan baik internal maupun eksternal pada seseorang. Nah, berikut penjelasannya bagaimana pencapaian trait leadership dari seorang Jenius Umar. Yang pertama, fairness. Dalam prakteknya, Jenius Umar itu menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan untuk bertindak, bahkan ketika dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit dan penuh risiko. Contohnya, dia berani meluncurkan program-program yang inovatif yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin Kota Pariaman sebelumnya, seperti program Saja Saja, program Pariaman Bersih, program Pariaman Pintar. Dia juga berani untuk melawan budaya lama yang tidak lagi relevan dengan zaman. Berani mengambil keputusan yang sulit dan penuh risiko, seperti memindahkan atau merelokasi pasar tradisional ke lokasi yang baru. Yang kedua itu complexion, di mana Bapak Jenius Umar ini dikenal sebagai pemimpin yang fokus untuk menyelesaikan tugas dan pencapaian targetnya. Bapak Jenius Umar selalu memastikan bahwa program-program yang diluncurkan dan dijalankan dengan baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, dia berhasil menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur di Kota Pariaman, seperti pasar tradisional, taman kota, dan lainnya. Yang ketiga itu komitmen, di mana Jenius Umar ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, terhadap Kota Pariaman. Dia selalu bekerja keras dan penuh dedikasi untuk mencapai visi dan misinya. Contohnya, Bapak Jenius Umar ini sering turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang keempat yaitu inspiration, di mana Bapak Jenius Umar ini adalah pemimpin yang inspiratif, yang mampu menginspirasi masyarakat melalui ide-ide inovatif dan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, seperti mengembangkan program wisata, edukasi mangrove, desa digital, festival tabuy, program Zero Waste, wisata sejarah, dan religi lainnya. Ide-ide tersebut menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, melestarikan dan mempromosikan budaya, serta meningkatkan literasi digital untuk membuka peluang-peluang. Yang kelima yaitu excellence. Bapak Jenius Umar ini memiliki keyakinan yang kuat terhadap dirinya sendiri, terhadap visinya untuk Kota Pariaman. Dia selalu optimis dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Contohnya, dia tetap optimis dan terus bekerja keras meskipun banyak yang meragukan kemampuannya menjadi seorang pemimpin sebagai wali Kota Pariaman. Next. Yang keenam yaitu penetration, di mana seorang Jenius Umar ini memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Beliau mampu menjalin hubungan yang efektif dan membangun kepercayaan orang lain. Contohnya,
Bapak Jenius Umar berhasil menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan investor. Yang ketujuh yaitu intelligence. Intelligence seorang Jenius Umar ini terlihat dari bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Dia mampu menganalisis situasi dengan tepat, mengambil keputusan yang strategis. Contohnya, beliau berhasil mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pariaman. Yang ke-8 yaitu energi. Jenius Umar ini merupakan pemimpin yang energik dan penuh semangat. Beliau selalu aktif dan tidak mudah lelah dalam bekerja. Contohnya, beliau sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Kota Pariaman untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang ke-9 yaitu integritinya. Bagaimana planning, eksekusi, dan fokusnya. Bapak Jenius Umar ini merupakan pemimpin yang berintegritas tinggi. Beliau selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, beliau selalu transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang ke-10 yaitu perception. Bapak Jenius Umar ini memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola persepsi publik. Beliau selalu menjaga citra dan reputasi dirinya untuk menjadi pemimpin daerah yang konsisten dan amanah. Contohnya, beliau selalu aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai media dan platform. Selanjutnya, yaitu mengenai great leadership. Dari 10 trait sebelumnya itu telah dijelaskan bahwa Bapak Jenius Umar itu memiliki ke-10 trait yang disyaratkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, dari 10 hal tersebut, maka kami mengkategorikan Bapak Jenius Umar ini menjadi seorang great leadership yang dapat dilihat dari trait-trait berikut. Yang pertama yaitu konsistensi. Konsistensi yaitu dilihat dari bagaimana beliau menjaga perubahan-perubahan tersebut tetap berjalan. Bagaimana konsisten dengan apa yang dipimpinnya dan apa yang dilakukannya. Nah, dalam prakteknya beliau juga termasuk orang yang konsisten. Slide sebelumnya, Pak. Yang selanjutnya itu reduction of risk, yaitu pengurangan risiko. 13 yaitu pemimpin yang mengetahui merek. Yang selanjutnya itu inovasi dan pembinaan atau coaching. Dalam prakteknya dari kelima trait berikut, Bapak Jenius Umar memiliki semua hal tersebut yang dapat dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama itu konsisten, di mana Bapak Jenius Umar dikenal sebagai pemimpin yang konsisten dengan janji-janjinya. Saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pariaman pada tahun 2018, dia menjanjikan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kota. Dalam masa jabatannya, ia berhasil untuk mewujudkan janji-janji tersebut dan membangun berbagai infrastruktur Pariaman, seperti pasar rakyat Kota Pariaman dan lokasi wisata baru. Ia juga berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman secara signifikan. Yang kedua itu reduction. Bapak Jenius Umar selalu berhati-hati dalam mengambil keputusannya. Dia selalu mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi sebelum mengambil tindakan. Hal ini terbukti ketika ia memutuskan untuk membangun pasar rakyat Kota Pariaman yang baru. Ia melakukan analisis visibility study yang mendalam sebelum memulai pembangunan, sehingga proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, yaitu leader and brand. Di mana Bapak Jenius Umar ini adalah pemimpin visioner yang inspiratif. Dia mampu menyatukan tim-timnya dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dia juga mampu membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah pusat. Hal ini terbukti ketika ia berhasil membangun Kota Pariaman menjadi kota wisata yang terkenal. Yang ke fashion, di mana Bapak Jenius Umar ini merupakan pemimpin yang inovatif. Ia selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja Kota Pariaman. Ia telah meluncurkan berbagai program inovatif seperti Pariaman Smart City dan Pariaman Digital Tourism, Saga Saja,
Program-program ini membantu meningkatkan daya saing Kota Pariaman dan meningkatkan wisatawan untuk berbagai kalangan. Kelima yaitu coaching atau pembinaannya. Bapak Jenius Umar adalah pemimpin yang peduli dengan bawahannya. Beliau selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan melatih mereka. Beliau juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama beasiswa bagi ASN yang dilakukan Kota Pariaman dengan berbagai universitas, sehingga dapat mendukung perkembangan karir ASN. Bapak Jenius Umar ini juga memberikan tantangan yang mengasah kreativitas bawahannya sembari membimbingnya serta meningkatkan motivasinya untuk memberikan rasa optimis dan kepercayaan kepada bawahannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan selama menjadi wali kota Pariaman, Bapak Jenius Umar itu merupakan sosok pemimpin yang transformasional dan great leadership. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi yang jelas, inovasi, serta program-program kegiatan yang dilaksanakan di kota Pariaman. Bapak Jenius Umar juga selalu memberikan tantangan yang mengasah kreativitas bawahannya sembari membimbing serta meningkatkan motivasi dengan memberikan rasa optimis dan percaya kepada bawahannya. Yang kedua itu banyak perubahan-perubahan signifikan yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman selama di bawah kepemimpinan Bapak Jenius Umar. Selain itu, Bapak Jenius Umar itu juga mengintegrasikan strategi pertumbuhan dan pemerataan, sekaligus menurunkan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM Kota Pariaman melalui penerapan berbagai inovasi dan programnya. Bapak Jenius Umar juga menunjukkan gaya kepemimpinan dengan membangun pola komunikasi dua arah, mengambil keputusan yang melibatkan semua unsur dan memberikan kepercayaan penuh terhadap bawahan serta memotivasi bawahannya melalui penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan semangat kerjanya. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Nopi, Bu Yeni. Baik, sekianlah presentasi ataupun pemaparan dari kelompok 5B dari kami bertiga terkait evaluasi dalam kepemimpinan yang dimana kami di sini mengangkat Pak Jenius Umar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang mendengarkan pemaparan kami ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.